Yang berikut, ada nama tetapi orangnya tidak pernah lahir di muka bumi. Ini kan penipuan yang sangat luar biasa. Masyarakat adat negeri Maravenven, Kecamatan Aru Selatan, menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk protes terhadap hak ulayat adat mereka, seluas 689 hektar, yang dikuasai oleh Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut, Lanudal Aru, sejak tahun 1991. Puluhan massa dari negeri adat ini, mendatangi Pengadilan Negeri Kelas 3 Dobo, pada Rabu, 15 September 2001, dengan membawa sejumlah pamflet bertuliskan, "Kembalikan tanah adat, jangan rampas tanah adat," serta mempertanyakan legalitas sertifikat hak pakai yang diterbitkan Kementerian Agraria dan Gubernur Maluku. Tiba di depan Pengadilan Negeri Dobo, para demonstran langsung melakukan orasi secara bergantian, yang mana mereka menuntut keadilan, dan akan melawan sampai titik darah penghabisan, demi merebut kembali hak ulayat adat mereka, yang hingga kini, dalam proses sidang di Pengadilan Negeri Dobo. Mereka juga menilai, bahwa tanah adat bukan tanah negara. Untuk itu, apapun nanti, ketika Pengadilan Negeri Dobo menetapkan secara sepihak dan memenangkan para tergugat, Lanudal, Gubernur Maluku dan Kementerian Agraria RI, maka mereka akan melawan dan menggelar aksi secara besar-besaran di Dobo, dan Ambon, bahkan sampai ke Jakarta. Kami akan terus melawan, apabila Pengadilan Negeri Dobo mengetuk palu untuk memenangkan para tergugat, teriak para demonstran. Uniknya lagi, ketika proses demonstrasi berlangsung, tampak Kepala Pengadilan Tinggi Maluku, H. Zainuddin, berada di tengah-tengah massa, dikarenakan Zainuddin dihadang saat hendak memasuki Pengadilan Negeri Dobo. Dalam penghadangan itu, tangan kirinya dipasangkan seutas kain merah, oleh salah satu perempuan Aru, Lenora Orun, yang turut hadir dalam aksi tersebut, dengan harapan, Kepala Pengadilan Tinggi Maluku, turut melihat perjuangan masyarakat adat negeri Maravenven, yang sementara melawan negara, untuk memperjuangkan hak-hak ulayat mereka. Usai memasang kain merah di lengan, Zainuddin kemudian dibiarkan masuk ke dalam gedung Pengadilan Negeri Dobo, dan para demonstran kemudian membubarkan diri dengan aman dan tertib. Dan ini penjelasan dari kuasa hukum negeri Maravenven, Samuel Waileruni. Mereka lalu membangun kegiatan, membangun bandara, membangun rumah, membangun kantor, membangun gedung untuk pemantau, itu 4 lantai.
tanpa dukungan dari atau tanpa izin, tanpa permisi dari masyarakat adat. Untuk membenarkan perbuatan mereka, lalu mereka membuat daftar seakan-akan ada musyawarah masyarakat adat di Marafenfen yang terdiri dari 100 orang. Nama-nama itu mereka kirim ke Komnas HAM, kemudian Komnas HAM kirim kepada perwakilan masyarakat adat Marafenfen yang pada saat itu punya almarhumah Ibu Do Kelegoi. Setelah kami pelajari nama-nama itu, ternyata ada yang sakit sejak lahir. Jadi tidak mungkin dia ikut dalam musyawarah. Yang berikut, ada nama tetapi orangnya tidak pernah lahir di muka bumi. Ini kan penipuan yang sangat luar biasa. Itu kami buktikan lewat surat-surat pernyataan dan oleh saksi. Ada juga yang sudah dari tahun 60-an keluar tinggalkan Marafenfen. Itu berarti bahwa tahun 91 tidak mungkin dia hadir untuk ikut dalam musyawarah. Yang berikut, ada juga yang pada tahun 1991 itu disebut di situ nama-nama, ternyata mereka itu masih anak-anak. Kan tidak mungkin anak-anak hadir dalam satu musyawarah adat untuk melepaskan tanah. Ini bentuk penipuan yang kami buktikan secara nyata di pengadilan. Yang berikut, mereka bilang bahwa tanah itu sudah dilepaskan oleh kepala desa yang lalu waktu itu Pak Filipus Tiljuir. Kami buktikan bahwa ternyata Pak Filipus Tiljuir itu belum pernah bikin pernyataan untuk pelepasan hak atas tanah. Karena apa? Surat pelepasan itu tanggal 20 Agustus 1991 yang seakan-akan Pak Filipus tanda tangan. Ternyata Pak Filipus itu baru diundang oleh camat tanggal 30 Agustus untuk pertemuan 6 September dengan perintah untuk membawa cap desa untuk penyelesaian masalah tanah di Marafenfen. 6 September tahun berapa? 6 September untuk pertemuan tanggal 6 September tahun 1991. Ternyata 20 Agustus ada tanda tangan. Ini kan penipuan. Lalu yang berikut, Pak Filipus ini bersama dengan rombongan itu pergi ke Jakarta, dan itu kami hadirkan saksi yang berangkat juga ke Jakarta. Kami hadirkan juga bukti surat dari Komnas HAM yang membuktikan bahwa ada menghadap tahun 95. Pak Filipus Tiljuir itu berangkat untuk melakukan penolakan terhadap kehadiran TNI Angkatan Laut. Itu berarti bahwa apa yang mereka buat itu bohong. Itu kami sudah buktikan melalui saksi-saksi. Lalu yang berikut, mereka bilang bahwa mereka punya kegiatan itu berdasarkan ada SK gubernur. Setelah kami teliti, SK gubernur itu untuk pelepasan tanah seluas 650 hektar. Ternyata yang diterbitkan dalam sertifikat hak pakai itu 689 hektar. Itu berarti sertifikat hak pakai tidak dilandasi pada keputusan gubernur. Nah, itu proses manipulasi yang sangat. Kami juga jelaskan bahwa di kehadiran TNI Angkatan Laut di Marafenfen bukan saja untuk membangun fasilitas, tetapi mereka membunuh mata pencarian masyarakat.
Karena apa? Di lokasi itu masyarakat gunakan untuk tempat berkebun. Ada tanaman umur panjang, ada tanaman umur pendek. Yang kedua, di lokasi itu sebagai tempat perburuan binatang liar untuk kebutuhan hidup setiap hari dan kebutuhan anak-anak sekolah. Ternyata setelah mereka masuk, pertanyaan tadi kepada dan kemarin kepada saksi, masyarakat berburu dengan apa? Dengan panah, dengan tombak, dengan parang. TNI Angkatan Laut buru dengan apa? Dengan senjata api, dengan senjata organik. Itu berarti bahwa mereka gunakan senjata yang uangnya dari rakyat untuk berburu, untuk membunuh mata pencarian masyarakat. Untuk itu kami buktikan di pengadilan tadi dan kemarin, minggu yang lalu, bahwa pada saat sebelum TNI masuk, itu tingkat kesejahteraan masyarakat Meravemven itu sangat luar biasa. Anak-anak bisa sekolah, tetapi setelah TNI masuk, itu sudah sulit. Kesejahteraan masyarakat menjadi menurun, anak-anak punya pendidikan juga menjadi terbatas. Jadi dengan demikian, apa yang kami lakukan di pengadilan itu sudah membuktikan dalil gugatan kami, kebenaran dalil gugatan kami. Nah, ada satu juga dorong mempersoalkan bahwa Meravemven itu bukan desa adat. Nah, kami sudah buktikan ada surat dari Ketua DPR, ada surat dari Bupati, ada surat dari Majelis Adat, dan surat-surat lainnya. Saksi-saksi juga menjelaskan itu. Jadi begitu. Dari sisi hukum di pengadilan, beta terus terang aja, beta ini beracara, beta jadi pengacara dari tahun 83. Setelah dapat S1 tahun 83, mulai beracara sampai sekarang itu berarti berapa tahun, 40 tahun kan? Nah, 30 berapa tahun tuh. Jadi beta bisa mengerti dengan bukti-bukti ini kira-kira arah putusannya bagaimana, itu beta bisa mengerti. Tetapi ketua tahu sungguh bahwa keputusan itu bukan, palu bukan di ketua tangan. Palu itu di tangan hakim. Untuk itu, dukungan moral dari saudara semua seperti yang dilakukan hari ini, itu sangat luar biasa. Dan beta tetap minta agar supaya ketong terus-menerus berdoa, supaya kebenaran adalah tetap kebenaran, bukan kebenaran akan dipengaruhi oleh berbagai hal. Ilmu bilang bahwa keadilan itu bisa dipengaruhi oleh tahta, harta, wanita. Nah, itu. Kalau wanita memang seng, kalau harta mungkin juga seng, tapi tahta, kekuasaan. Ketua saya tahu bisa saja misalnya, ini misal bukan berarti kita tuduh. Ada yang bilang, PD hakim bilang, kamu kalau misalnya putus kami kalah, kamu punya keluarga, kami ancam. Misalnya itu contoh, itu bentuk intimidasi kepada hakim. Apa yang harus ketua lakukan? Ketua berdoa supaya berbagai bentuk intimidasi itu tidak boleh terjadi, supaya hakim berada pada posisi netral untuk mengambil keputusan. Barangkali begitu Pak saudara semua. Terima kasih.